berapa dan penerima manfaatnya tadi. Jadi muncul nanti nilai situ Cisanti tadi bagi masyarakat yang ada di sekitar situ. Itu ketahuan gitu ya, karena ada populasinya kita ketahui. Nah, dalam konteks ini mungkin kita tadi sepakat ya, teman-teman juga sepakat tadi bahwa saya memang lebih setuju satu aja lah, nanti saling gotong royong gitu ya, mengerjakannya. Nah, satu konteks satu objek nasional gitu yang tadi mungkin kalau bicara persyaratan utamanya tadi sudah muncul tadi ya, diketahui oleh masyarakat ya. Kita bicara Komodo ya, sebagian besar mungkin lah tahu lah Pulau Komodo di mana tuh, di Nusa Tenggara Timur ya, di sana dikenal lah oleh seluruh masyarakat Indonesia, atau bahkan sampai ke luar negeri, merupakan satu-satunya, bukan satu-satunya, mungkin salah satu binatang purba gitu yang masih tersisa. Sehingga ada nih nanti kepedulian yang akan muncul. Nanti kalau ini misalnya digali sebagai pasar hipotetisnya, muncul nih, oh ternyata ini nih warisan dari dunia purba dulu nih, makanya harus kita lestarikan tadi gitu ya. Itu Komodo. Kemudian Kebun Raya Bogor juga mungkin dikenal oleh masyarakat ya, memang dikenal, tetapi kondisi Kebun Raya Bogor itu seperti apa sih gitu? Apakah mungkin ada masalah atau enggak gitu mungkin di situ. Ya, kalau tadi Komodo mungkin kemarin sempat ada hiruk pikuk lah ya terkait dengan kawasan Komodo ini mau di close dulu gitu kan, mau ditutup sementara atau bahkan mau dijadikan wisata yang lebih yang lebih mahal ya, atau lebih eksklusif gitu ya, sehingga dengan wisata yang lebih eksklusif, tarifnya yang besar tadi memberikan manfaat yang lebih terkait dengan kelestariannya. Ya, itu Komodo. Terus kemudian yang Kebun Raya Bogor ya bisa aja ya nasional, tetapi mungkin tadi eh, problemnya apa dulu nanti digali. Ya. Kemudian kalau yang mungkin yang Mandalika ataupun Formula E gitu ya, mungkin saya nggak terlalu srek gitu ya untuk tema itu ya. Memang eh, kalau apalagi Formula E ya, mungkin saya belum kebayang sih intinya. Ya tadi kan di awal memang saya juga nggak masalah mau ini SDA ataupun nanti kita ambil ke dalam konteks yang lain. Yang penting kan mekanisme penerapan WTP-nya tadi muncul gitu ya. Itu nggak masalah. Tetapi kalau Formula E ataupun Mandalika mungkin kalau kita bicara nilai ekonominya itu bukan ke arah nilai ekonomi yang lebih tepat menggunakan skema WTP gitu, tetapi nilai ekonomi dengan skema yang lain gitu ya. Skemanya apa? Nanti pakai skema multiplier. Mungkin kalau teman-teman nanti belajar ada input output gitu ya misalnya, tapi kayaknya belum ada ya, tapi nanti di dunia kerja mungkin ada ya, belajar input output, nanti efek multiplier dari adanya Formula E itu apa? Ya, lapangan kerja gitu. Nanti lapangan kerja ini akan masuk ke sektor-sektor apa aja, sehingga kalau kemarin muncul di beberapa statement itu manfaatnya berapa miliar atau berapa triliun, nah itu diperoleh bukan dengan skema WTP, tetapi skemanya mungkin dengan input output atau skema lainnya yang menghubungkan dengan kontribusi nilai ekonomi semata gitu ya. Jadi adanya Formula E nanti misalnya pajak daerah naik, ataupun nanti UMKM tadi bisa jualannya nambah gitu-gitu. Jadi melihatnya dari sisi itu akan sulit untuk kita terapkan metode CPM-nya ya. Kemudian juga kalau bicara tadi ya di Mandalika, kalau melihat kita Mandalika itu mungkin center point-nya ada di kemarin yang lagi hit-nya itu ada di MotoGP gitu ya. Itu juga mungkin mirip dengan Formula E gitu untuk pendekatannya, mencari nilai ekonominya. Benar nanti nilai ekonomi, tetapi pendekatannya mungkin akan lebih tepat bukan menggunakan CVM. Ya, ini dari pandangan saya saat ini ya, mungkin dari keterbatasan ilmu juga. Pandangan saya itu nggak pakai CVM, tapi pakai dengan tadi ini kalau dulu saya di dunia kerja pernah pakai IO, input output gitu tadi, eh, adanya Mandalika misalnya atau Formula E tadi, nanti sektor apa sih yang bergerak gitu ya. Misalnya bangun Mandalika tadi butuh semen. Nah, semen ini kan layer satu nih input out. Terus nanti dia semen ini butuh apa? Tenaga kerja, butuh pasir, atau butuh mungkin apa lagi lah gitu ya di dalamnya untuk bisa jadi semen. Jadi nanti efek sampai
berapa tingkatan dari input outputnya itu akan muncul. Itu aspek ekonomi murni gitu ya, tapi nggak menggunakan CVM. Nah itu mungkin yang lebih tepat untuk dua objek itu. Jadi nanti kalau pandangan saya sih dan harapan saya nanti antara Komodo dan Kebutuhan Rebogon. Dan kalau saya diminta untuk memberi pendapat, saya lebih cenderung atau lebih prefer Komodo sih sebenarnya dipakai. Ya, Komodo ini dikenal secara nasional dan mungkin tadi kondisinya gitu ya, coba digali ya informasi itu sedang seperti apa. Karena kalau kita bicara mungkin yang dicontoh kayak mungkin nanti yang akan kita replikasi lah meskipun nggak total gitu ya seperti apa penyu laut kemarin ya. Ini sepertinya Komodo ini bisa lah mirip-mirip dengan penyu laut tadi gitu ya. Apa kondisinya mungkin sedang terancam atau sedang apalah nanti ya dari sisi lingkungan alam yang ada di Pulau Komodo tadi sehingga butuh apa namanya kerelaan tadi lah untuk misalnya kontribusi secara nasional untuk membangun Pulau Komodo tadi itu. Jadi kalau menurut saya ini teman-teman di sini nanti kayaknya Pulau Komodo ini menarik untuk digali gitu kan untuk menjadi satu objek pemilihannya. Nah nanti nggak usah sampai nilai ekonomi lah, tapi yang penting willingness to pay masyarakat atas kelestarian tadi ya si Pulau Komodo gitu atau nanti spesifik ke Komodonya nanti seperti apa. Itu pendapat saya Mas Dava itu. Mm-mm. Tuh. Jadi iya kalau kuesioner nanti mungkin nggak bisa sekali ya. Kita coba identifikasi seperti kemarin lah. Kita mengambil benchmark yang meskipun kemarin nggak kelihatan kuesionernya ya di papernya si penyu turtle kemarin, penyu laut kemarin, tapi minimal di situ kelihatan kan apa yang muncul, informasi apa yang muncul dan informasi yang muncul itu nanti bisa dituangkan ke dalam pertanyaan. Ya misalnya kayak kemarin tuh selain WTP ya, selain WTP nanti kan muncul masyarakat itu ya mungkin bisa meskipun nggak mewakili sama persis ya, tapi bisa lah mungkin di analog apa dimiripkan dengan yang kemarin. Misalnya sekarang itu Bapak Ibu itu sedang lebih fokus kemana gitu. Misalnya secara ekonomi, sosial ekonominya itu juga ditambahkan aja biar memperkaya informasinya tadi ya. Ya, jadi tambahkan aja bebas aja ya. Kalau saya bilang A, B, C, D agak susah untuk kuesioner. Karena kuesioner itu kan nggak bisa langsung jadi ya. Nanti kita diskusikan, ya minimal nanti tektokan aja ya seminggu ini. Nanti minggu depan kita clear, oke, terus teman-teman nanti bisa jalan menjelaskannya. Tapi mungkin yang perlu dipahami yang menjadi dasar itu tadi kita menggali pasar hipotesis untuk kondisi itu harus digali beneran gitu ya. Jadi Pulau Komodo itu sedang apa sih sekarang gitu sehingga kok butuh butuh tadi kontribusi orang willingness to pay tadi untuk kelestariannya itu harus diungkap gitu dan mungkin riset itu juga bisa dibagi ke teman-teman ya riset terkait dengan komodo itu seperti apa nanti kondisinya gitu kan dan yang menjadi concern utama lagi tadi menentukan ini kita pakai dikotomus aja kali ya karena kan biar gampang ya nanti dibagi kalau mau mengerjakan biar sama seperti contoh kemarin ya pakai dikotomus aja berarti kan nanti ditetapkan ada berapa skema gitu ya nanti jawabannya yes no aja misalnya WTP-nya berapa ribu kelompok yang lain berapa ribu nanti ya setiap setiap orang nanti mungkin dibagi aja misalnya 20 targetnya berarti yang 5 itu berapa 5 berapa gitu ya dibagi WTP-nya yang ditawarkan itu berapa nanti jawabannya yes or no aja biar ngerjainnya nggak butuh effort yang lebih besar jadi bisa duplikasi dari contoh kemarin ya karena kemarin kan contoh untuk para apa namanya menggunakan regresinya tadi kan pakai regresi logit ya logistik regresi sehingga untuk memprediksi yes or no aja itu jadi menggunakan logistik regresi jadi nanti pakai metode dikotomus aja nanti dibagi misalnya 20 targetnya berarti 5 berapa atau 4 berapa tergantung diinginkannya nanti berapa kelompok untuk penentuan besaran WTP-nya. Nah, yang menjadi mungkin perlu dibahas adalah menentukan gitu kan, ya, menentukan berapanya. Ya kalau di soal kemarin kan udah ditentukan tuh 3.000, 5.000, 10.000. Nah, ini mungkin yang menjadi ini mungkin yang menjadi
bukan problem ya, menjadi tantangannya bagi teman-teman di sini. Kalau pertanyaan lain ya, saya rasa bisa lah dikembangkan gitu ya, ditambahkan untuk sisi sosial ekonomi kayak di papernya tadi. Tapi menentukan berapa berapa yang harus kira-kira nanti ditawarkan itu yang menjadi tantangan risetnya. Ya, kira-kira ada pemikiran nggak menentukannya itu? Ada ide nggak? Kepikiran nggak? Gimana nih? Gimana? Asal perkiraannya gimana? Kepikiran? Mm, mm, mm. Ya, nggak ada dasarnya. Ya, ini tantangan memang seperti itu. Riset kita itu memang kalau kita bicara riset memang nggak semuanya gampang gitu ya. Kalau kuesioner sebenarnya mungkin itu susahnya kuesioner itu cari responden yang mau kita ajak ngobrol itu mungkin susahnya itu. Tapi penerapannya nggak terlalu sulit lah itu ya. Tapi kalau menentukan besaran WTP ini sebenarnya menjadi karena kalau ketinggian nanti responden juga mungkin tidak antusias. Kalau kerendahan ya bisa juga nggak optimal tadi harapan dana yang bisa disampaikan atau kalau kita hubungkan ke nilai nanti nilainya terlalu rendah gitu ya. Mungkin mungkin itu. Mungkin ada yang mau berpendapat lagi nggak sebelum nanti coba kita diskusikan. Mbak Mika nih mungkin kemarin MC unggul kayaknya. Gimana? Amin, amin. Amin. Mungkin Gimana, Mbak? ya Pak bisa sambil survei melihat jurnal-jurnal Mm-mm. sebelumnya mungkin ya Pak yang membahas Bisa, mengenai Pulau Komodo. Jadi supaya ada referensi gitu Pak. boleh. Ya, bisa. Tadi mungkin kalau ada beberapa jurnal, WTP di situ berapa, mungkin itu bisa menjadikan patokan awal. Ya, kalau kita bicara teori kemarin kan sebenarnya harusnya kan diuji cobakan gitu ya. Tapi ini nggak usah lah ya, nanti mungkin langsung diterapkan aja. Karena kemarin kan beberapa di slide yang kita diskusikan kemarin, idealnya kan nanti kuesionernya ataupun materi yang mau kita kita sampaikan ke responden itu diuji cobakan terlebih dahulu biar nggak salah gitu kan kemarin kayak yang kasih contoh kemarin kalau bicara kebutuhan air yang kemarin berarti kan nggak usah pakai liter tapi pakai yang dipakai masyarakat karena biar masyarakat paham. Nah atau apapun lah itu. Nah mungkin tadi menentukan besaran WTP tadi mungkin bisa kita bersandar gitu dari satu jurnal tertentu gitu kan terkait dengan willingness to pay masyarakat berapa, kemudian dikasih range aja nanti kelipatan berapanya. Itu satu cara ya. Kedua juga mungkin kalau kita benar-benar tadi pengen eh, mendapatkan tadi kontribusi dana, berarti kita harus tahu sebenarnya kalau untuk konservasinya si komodo itu kira-kira habis berapa sih gitu kan. Nah, itu butuh riset memang. Teman-teman riset nih cari info dimanapun berita gitu kan ditelusuri terus sampai ketemu kira-kira untuk setahun itu biaya konservasi Pulau Komodo tadi ya agar tercapai atau tercipta lingkungan yang benar-benar sesuai dengan Komodo tadi berapa. Nah, kemudian nanti untuk menghitung membaginya kira-kira berapa willingness to pay-nya nanti dibagi dengan kira-kira orang yang kalau kita mau membatasi orang yang datang ya coba nanti karena kalau skemanya ini nanti skema kan nanti ada skema pembayarannya pakai apa sih wajib sukarela gitu ya. Kalau skemanya ini nanti kita tujukan misalnya untuk orang yang mau datang ke sana, ya berarti nanti dibagi dengan kira-kira pengunjungnya berapa sih gitu kan sehingga pengunjung itu nanti akan dibebani iuran tadi berapa gitu ya. Atau mungkin skemanya diperbesar tadi mungkin pendapatan daripada dana itu bukan hanya ditujukan untuk pengunjung tapi mungkin kerelaan benar masyarakat di Indonesia ya berarti nanti kira-kira dibagi aja dengan populasi masyarakat Indonesia yang sudah ini memang akan terlalu besar sih ya atau terlalu luas gitu ya dibagi dengan populasi masyarakat misalnya yang sudah punya penghasilan itu ada berapa ribu dan mungkin di klaster lagi biar nggak terlalu besar orang-orang yang menurut teman-teman nanti ini memang perlu riset ya saya juga nggak bisa ngomong A B C D yang pastinya ya
kira-kira orang-orang tadi kalau populasi pengunjung mungkin lebih mudah kita cari historis pengunjung ke Komodo itu berapa. Tapi kalau mungkin kita mau masyarakatnya ini nanti kita perluas tadi ya segmentasinya tadi, berarti kita harus misalnya Indonesia, berarti Indonesia kan nggak semua penduduk Indonesia 300 juta, misalnya di klaster lagi yang berpenghasilan, kemudian di klaster lagi mungkin apa namanya penghasilannya sekian sampai sekian atau apapun lah itu, nanti dipotong-potong sehingga menurut teman-teman ini udah yang paling pas. Itu, yang penting ada reasoningnya nanti. Ya saya nggak bisa ngomong harus A, harus B, harus C. Ini harus dicoba sih. Maka ini kan mini project ya. Harus dicoba, dibikin kuesioner, bikin apa namanya pasar hipotesanya kemarin gitu ya. Ya nanti kita bisa dari praktek itu kita bisa lebih ingat gitu ya, lebih memahami konteks willingness to pay-nya tadi. Jadi nanti diskenariokan aja penentuan apa namanya besaran WTP-nya tadi. Yang ide dari Mbak Mika juga boleh itu sebagai entry point awal, tapi mungkin dihubungkan dengan kebutuhan mana tadi, kebutuhan konservasi setahunnya berapa gitu dan yang lain-lain. Nah, mungkin saya rasa teman-teman yang kemarin dari nyusun KTTA sudah mulai bisa membuat analisis yang lebih komprehensif ya. Jadi risetnya bisa lebih dalam lagi. Itu Mbak Mika, idenya bagus, siap. Ada lagi mungkin? Oke ya, Baik, Bapak, izin bertanya. Boleh. Terkait jumlah minimal responden, apakah ditentukan, Pak, untuk kuesionernya itu, Pak? Iya, jadi kalau bisa kan banyak ya harapannya sih ya. Jadi ini respondennya 1 orang 20 bisa nggak ya? Karena nanti biar variannya tadi, varian apa namanya, penentuan dikotomusnya tadi, itu cukup banyak gitu, cukup variatif gitu. Jadi bukan hanya 2 gitu kan, tapi ada berapa 4 atau 5 kelompok tadi dikotomusnya ya. Jadi nanti akan lebih terlihat tadi variasi daripada jawabannya nanti ya. 20 orang lah boleh nanti pakai. Kalau dikotomus kan bisa online juga gitu ya. Bisa juga tatap muka langsung ya. Kalau mau coba praktek tatap muka langsung ya silahkan nanti tatap muka ke siapa omnya dulu, kalau bisa sih mungkin yang sudah punya penghasilan sih ya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita coba di klaster aja yang kalau mau yang penghasilan boleh, yang nggak boleh tapi nanti kita analisis tuh WTP orang yang penghasilannya sekian, WTP-nya berapa, penghasilannya lebih rendah berapa atau mahasiswa nanti berapa, nggak apa-apa dicoba aja. Ini kan namanya juga latihan ya. Hasilnya kan nanti bukan untuk konsumsi di public policy ya, tapi untuk latihan di kelas aja. Jadi kalau bisa 20 ya dengan online boleh, nggak apa-apa ya. Atau dengan tatap muka langsung juga nggak apa-apa. Ya silakan di create aja. Ya, Mika. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oke, jadi ya coba disusun kuesionernya nanti didiskusikan lah ya, nanti coba didiskusikan bersama, nanti disampaikan ke saya lah, mungkin hari ini atau ntar sore kita setelah diskusi. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Mungkin sesi kita nggak banyak ya, kita diskusi aja ya. Kalau nggak ada nanti mungkin bisa segera nyusun kuesionernya gitu ya. Kuesionernya segera disusun, nanti kita sepakati sebelum pertemuan berikutnya. Nanti pertemuan berikutnya kita ketok dan mulai action cari responden ya. Nanti cari responden kan seminggu gitu misalnya dapat, habis itu diolah kan. Udah nanti dikerjakan aja di pertemuan terakhir langsung presentasi aja. Ya presentasi yang penting diskusi aja sih di situ. Kita dapat pengalaman apa namanya? Pengalaman dari teman-teman. Dan ini mungkin kalau saya melihat nanti aktivitasnya, salah satunya mungkin ya tadi dapatnya responden tadi ya. Ya, kan ini effortnya beda. Tentu yang dapat respondennya cuma 5 akan beda lah dengan dapatnya responden yang besar gitu ya. Jadi apa namanya itu juga salah satu mungkin yang menjadi faktor nanti saya memberikan nilainya gitu ya. Ya bedanya nggak beda-beda jauh sih gitu ya untuk tugas ini. Karena ini kan tugasnya tugas satu kelas itu, tetapi kontribusinya kan tentu harus dibedakan, salah satunya dari penentuan tadi. Penentuan apa bukan penentuan sih, dapatnya si responden tadi. Teman-teman saya rasa kemarin udah nyusun KTTA ya, mungkin udah pada dinilai juga.
sama dosbingnya. Jadi pengalaman mencari data, saya rasa ini bukan yang pertama gitu ya, dan apa namanya, nggak akan terlalu sulit ya. Tapi tadi mungkin masukan dari saya, respondennya jangan variasinya jangan seragam gitu, jangan temennya semua gitu ya. Tapi ada tingkat penghasilannya harus variatif gitu ya. Itu akan lebih bagus ya hasilnya. Karena kan kalau kita bicara tadi komodo kan bukan hanya konsumsi teman-teman seusianya gitu kan, tetapi kan sampai mungkin yang kalangan yang lebih senior pun saya rasa apa namanya ada juga kepeduliannya sih di situ. Itu mungkin dari saya Mbak Nay. Kok Mbak Nay, sorry, Mbak Mika. Kelasnya beda nih. Mbak Mika. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada mungkin di itu Mbak Mika. Ya, bentar. Mbak Mika tolong di screen tangkapan layar ya, di WA ke saya ya. Nanti kita mungkin nggak akan terlalu lama untuk kelas. Ya, silakan. Mengenai ini Pak, responden. Jadi kemarin kami ada suara saya jelas Pak? Sebelah maaf Pak. Jelas, aman. Jadi kemarin kan Pak, kami diskusi mengenai respondennya itu, memang sebelumnya kami targetkan itu minimal 1 orang itu 20 orang responden tiap mahasiswa. Nah, apakah kami bisa menargetkan bahwa responden kami utamakan itu adalah teman mahasiswa dari universitas lain atau yang di mana itu satu lokasi dengan kami ataupun satu daerah dengan kami supaya nanti kami bisa membuat batasan-batasan ruang lingkup daerah-daerah mana yang menjadi responden berdasarkan setiap mahasiswa gitu Pak. Ada pengelompok gitu Pak. Kayak yang kemarin gitu Pak. Boleh nggak Pak? Boleh, tapi tadi ya mungkin pesan saya jangan seragam sih. Jadi mungkin boleh temannya berapa 5 orang gitu ya. Tapi kalau bisa juga ada yang dari keluarga gitu. Maksudnya kan biar kita nanti tahu nih willingness to pay-nya si siapa namanya si komodo tadi itu bagi nanti kan bisa kita olah tuh bagi pelajar. Nanti berarti kan pelajar dan mahasiswa itu mungkin masuk satu klaster gitu kan. Kemudian juga mungkin apa namanya pegawai gitu ya. Mungkin yang bukan mahasiswa gitu kan dengan usia sekian gitu kan di klaster lagi. Jadi jangan mahasiswa semua, Mas Arnold. Jadi variasinya ada gitu. Karena ya kalau nggak ada variasinya kan nanti apa namanya mungkin nggak akan terlalu jauh berbeda. Kalau kita bicara nanti mahasiswa mungkin angkanya itu nggak akan bergeser dari angka yang angka-angka tertentu gitu. Karena kan uang ini kan beda nih ya bagi mahasiswa, bagi pegawai gitu kan. Pegawai pun nanti kan kita tanyakan penghasilannya kalau bisa, kalau mau gitu kan. Penghasilan nanti kalau tanya penghasilan jangan angka tapi rentang aja sekian sampai sekian gitu kan. Itu pasti akan muncul lah di WTP itu kan akan berbeda kan. Kalau kemarin kita bicara yang mempengaruhi WTP itu kan salah satunya juga selain pendidikannya gitu kan juga ada penghasilannya gitu kan. Ya, jadi itu akan terungkap juga. Ya, jadi jangan seragam itu untuk respondennya. Boleh temannya, ya, tapi nanti juga harus ditambah dengan responden dari masyarakat umum juga, gitu ya. Ya mungkin saudara atau tetangganya lah yang di dekat-dekat teman-teman di sini, gitu ya. Coba diajak ngobrol gitu ya, mumpung belum ke kampus gitu. Itu sih mungkin dari saya, Mas Arnold. Karena kalau seragam nanti ya namanya juga kalau kita bicara ini nanti mungkin kalau kita bicara beneran gitu ya. Kita kan ini kan sampel untuk populasi gitu ya. Kalau kita bicara populasi kan tentu sebenarnya bukan hanya mahasiswa gitu ya, tetapi dengan variasi apa namanya kelompok umur masyarakat atau kelompok apa ya namanya, ya kelompok yang ada di masyarakat itu harus terwakili sebenarnya, gitu ya. Kalau idealnya seperti itu, tetapi saya mungkin nggak terlalu menuntut benar-benar terwakili ya, tetapi jangan seragam aja, jangan mahasiswa aja, ya. Tapi ada dari kelompok yang lain juga biar capture juga ya minimal WTP-nya tadi bukan dari WTP mahasiswa aja. Karena kalau dari satu kelompok tadi ya, ini kalau pengalaman kata teman-teman juga yang riset gitu, ya datanya itu nanti ya ngerucut ke angka-angka itu aja, gitu kan, nggak terlalu variatif gitu. Padahal kalau dalam praktek beneran kan riset ini kan untuk sampling ini kan untuk representasi ke populasi. Apalagi kalau tadi misalnya nanti suatu saat nih teman-teman nanti
riset seperti itu, mencari WTP untuk mencari nilai ekonominya, gitu kan, kalikan populasi. Nah, kalau seragam kan berarti ini nggak bisa nih mewakili populasi. Ya dia hanya mewakili populasi segmen tertentu tadi saja. Itu mungkin dari saya, Mas Arnold. Makasih ya, Mas Arnold ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Monggo. Mungkin terkait responden, itu nanti kita bukti bahwa kita melakukan wawancara gitu, foto atau gimana ya, Pak? Kalau saya sih enggak ada foto ya. Ya, yang penting datanya aja. Situ ya. Saya percayalah ke teman-teman gini ya. Ini karena kan ini praktek kita ya. Ya ini kembali ke bagaimana kita mencikapi ya. Kalau kalian mau curang itu diisi sendiri ya monggo gitu ya. Tapi ini kembali ke etika kita ya. Di dunia kerja nanti kalau kita sudah biasa mengada-ada ya nanti mungkin akan kebawa gitu ya. Tetapi kalau kita di awal sudah berusaha gitu ya, ya nggak membuat data sendiri gitu, itu akan lebih bagus gitu. Jadi saya nggak minta foto wawancara itu enggak, tapi data aja ya, data kuesionernya itu aja nanti dikumpulkan aja di mana terus kemudian kita olah bersama nanti gitu ya. Jadi saya nggak usah ada bukti foto dan yang lain-lain. Ini pembelajaran soft skill aja sih bagi teman-teman ya. Karena nanti ini kita bicara data ini ya, mungkin kalau nanti yang memang benar-benar jadi penilai ya di karirnya ya atau di dunia kerjanya gitu kan, ini akan sangat berhubungan tadi terkait dengan data gitu ya. Ya di dunia kerja kita mau bikin data sendiri ya monggo gitu ya. Itu resiko ditanggung sendiri gitu ya. Kita tetap pakai data yang existing di lapangan bener ya monggo, itu yang bagus gitu ya. Itu kembali ke pribadi loh, nanti di dunia kerja kita nanti kita akan menjadi orang yang seperti apa. Ya jadi mungkin di kuliah ini ya sebisa mungkin tadi ya udah pakai data yang beneran aja. Kalaupun nanti 20 nggak dapet ya itu resiko kita gitu ya. Daripada kita mengada-ada ya. Karena ini tadi mungkin pesan ini kan teman-teman udah mau kerja ya. Apalagi nanti kalau jadi penilai gitu, jangan sampai nanti ternyata udah kepentok sana sini penilaian nggak punya data, kita bikin data sendiri. Ini kejadian dulu cari data pembanding gitu ya. Ini kejadian nyata di dunia kerja gitu kan. Ini karena cerita dari teman-teman yang kemarin revaluasi aset di DJKN gitu ya. Kan cari data pembanding, waktunya kan nggak banyak gitu kan. Objeknya sangat banyak ya, terus ya udah mungkin nggak tahu caranya gimana ya. Nah, ada audit BPK gitu kan, dicek BPK, di auditnya itu sampling juga ini ya, kebetulan yang apes tadi, yang nakal yang apes, jadi ditanya ini objeknya mana di daerah mana, tolong tunjukkan ke saya. Nggak bisa menunjukkan karena emang nggak ada, dibikin sendiri oleh si penilainya tadi, yang nakal tadi. Itu kembali ke teman-teman sih sebenarnya, yang tahu teman-teman nanti ya. Masalah akan timbul kerjaan tadi akan nggak menjadi masalah kalau nggak ada triggernya tadi. Nah kebetulan tadi yang apes jadikan samplingnya BPK, nggak ada objeknya. Ternyata objeknya itu dibikin sendiri gitu ya. Nah ini kembali lagi yang tahu teman-teman sih. Ini mungkin kita untuk belajar ya, bukan mencurigai ya Mbak Nabila. Saya percayakan, ini saya kasih kepercayaan penuh nih ke teman-teman gitu ya. Ini kita untuk melatih tadi. Karena ini nanti berhubungan dengan dunia kerjanya teman-teman nanti sebagai penilai gitu ya, yang mana penilaian itu objeknya yang tahu ya teman-teman, karena yang kalau kasih kan teman-teman gitu ya sepanjang nggak ditemukan tadi seperti yang case-nya BPK ngecek tadi ya aman aja sebenarnya gitu. Tapi kalau ketemu ya risiko, berarti kan risiko di karirnya ke depannya kayak gitu ya. Jadi saya nggak butuh atau nggak perlu lah ya foto-foto. Saya percayalah ke teman-teman di sini, memang ini project ini bukan hanya semata-mata untuk cari nilai, ya, tetapi ya tadi implementasi materi di kelas ya untuk belajar benar-benar di dunia yang nyatanya seperti apa. Itu Mbak Nabila. Ya, jadi nggak usah. Jadi datanya aja nanti dikumpulkan. Baik Pak, terima kasih. Siap, makasih Mbak Nabila. Oke, ada lagi? Monggo, Bani. Ini di kan SD mana nih? Ini backgroundnya kayak di sekolahan. Di ruang menteri, Pak. Ya. Saya ingin bertanya, ini kan nanti kan kita ada masukkan variable income kan ya, Pak?
Terus Boleh. terus itu kan beberapa orang kan masalah pendapatan ini kan merasa kayak privasi gitu kan, Pak. Ya. Terus itu nanti kita pakai direct question atau kita buat range juga, Pak? Karena takutnya malah bias gitu, Pak, kalau misalnya. Iya sih, ini memang menjadi kendala sih. Ini kalau pengalaman kalau kita pakai langsung apa namanya, langsung isi atau tertentu gitu ya, angka tertentu kadang mereka agak enggan sih memang. Biasanya di rentang tertentu sih. Nanti ini kalau saran saya ya, biasanya sih pakai rentang aja. Nanti dibikin rata-rata aja di hasilnya. Di rentang itu dibikin rata-rata aja sih. Nanti pas ngolah datanya itu dijadikan rata-ratanya aja. Mungkin sementara itu sih solusinya. Memang tadi income ini memang budaya di kita ya, atau nggak tahu kalau di luar sana seperti ini enggak ya. Di kita ya memang agak segen sih ngomong berapa gajinya gitu ya. Yang gede juga segen, apalagi yang kecil gitu malu gitu ya. Ya Mas Bani ya. Kalau saya sih rentang aja dulu deh. Ini sementara rentang aja dulu ya. Ini coba nanti saya tanya teman juga pengalaman gimana ya. Tapi kalau saya pribadi sih memang agak susah sih meminta orang untuk ngomongin terkait dengan income tadi ya. Tapi sementara mungkin desainnya di rentang aja. Sementara itu. Nanti minggu depan coba kita sepakati benerannya. Oke, makasih. Bagus banget tadi pertanyaan Mas Bani ya. Siap, makasih. Pak, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada nanti ini tolong didiskusikan ya, dibikin satu apa namanya, mulai pasar hipotesis, kemudian apa namanya, pertanyaan kuesionernya ya. Nanti disusun aja hari ini ya. Nanti mungkin kita nggak harus Zoom terus gitu kan sampai jam 1 gitu ya. Jadi ini karena kan ini memang sesinya sesi diskusi gitu ya, sesi diskusi, sesi penyusunan kuesioner lah khususnya untuk kali ini, dan minggu depan nanti kita putusin, kita diskusikan, kita tampilin, kemudian kita diskusikan bersama, tetapin jalan. Nah hari ini tugasnya teman-teman coba dari pengalaman kemarin nyusun KTTA, kuesionernya seperti apa, coba dirangkum aja. Di sini ditambahkan pasar hipotesis. Ya kalau mungkin sebelumnya nggak ada ya, mungkin di sini perlu ditambahkan tadi kondisi komodo itu seperti apa. Ini nanti di riset aja dulu. Nggak harus final ya. Nanti bisa ditambahkan lagi kalau ada informasi berikutnya gitu ya. Tapi nanti sore gitu ya, tolong disampaikan ke saya lewat Mbak Mika juga nggak apa-apa ya. Konsep dasarnya aja dulu, nggak apa-apa. Ya, nah kan kita belajar bertahap untuk nyusun kuesioner. Kira-kira CVM ini kuesioner seperti ini itu udah cocok atau enggak. Dan mungkin untuk skema pembayaran nanti juga disepakati aja, wajib atau enggak. Kalau enggak, pakai mekanisme apa. Mirip seperti kemarin jawaban-jawaban yang ada di Marine Turtle itu aja. Ya, coba disarikan dari papernya Marine Turtle. Kemarin Mas Bincar kalau nggak salah yang mempresentasikan kan muncul tuh jawaban-jawaban kesimpulannya. Pasti kan kesimpulan itu ada, kita bisa tuh mencerna ini kalau jawabannya seperti ini, informasi seperti ini yang muncul, berarti kita harus nanya apa, kayak gitu. Itu Pak ya bisa lah nanti di create atau diupayakan oleh teman-teman yang ada di sini. Itu mungkin dari saya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Cukup ya. Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri sesinya ya. Apa-apa ya, sambil diskusi ya, diskusinya bebas pakai media apalah, grup kelas juga bisa gitu ya. Nah, tapi outputnya nanti saya minta sore gitu ya, jam 5-an lah gitu ya. Ada desain kuesioner dan pasar hipotesisnya dari kelas. Ya, nanti sepakati aja. Ini bukan final ya, ini kan masih taraf diskusi. Mungkin nanti saya akan replay masukan juga ya minggu depan. Yang penting kita sudah sepakati. Ini kuesioner, desain kuesionernya, dan kemungkinan nanti apa namanya, informasi yang muncul apa aja gitu nanti, yang target informasi yang kita inginkan nanti apa aja, kita sepakati gitu ya. Oke, deal? Setuju ya? Oke, Mbak Nika setuju kita akhiri sesi Zoom-nya? Setuju nih pasti. Baik, setuju Pak. Supaya Setuju. tuan-tuan bisa berdiskusi. Nah, oke lah, kalau di Zoom kan mungkin lebih kaku gitu ya. Nah, ini saya serahkan mungkin ke